Puji Tuhan, mari kita akan melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Ayat-ayat ini mengangkat cerita tentang Nabi Elia di Gunung Karmel. Dan dia seorang diri sebagai Nabi Tuhan dan diperhadapkan dengan seluruh rakyat. Dan di situ juga ada 450 nabi-nabi Baal yang sudah berlaku timpang dan bercabang hati. Sehingga dalam cerita firman Tuhan ini, di ayatnya yang ke-21 firman Tuhan berkata, Elia sekalipun hanya seorang diri sebagai nabi Tuhan, tetapi dia berani menantang ke-450 nabi-nabi Baal ini yang sudah berlaku timpang dan bercabang hati, kata firman Tuhan, menantang mereka untuk tunjukkan dan buktikan siapa Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Kemudian Nabi Elia menawarkan dengan 2 ekor lembu jantan. Yang 1 ekor untuk nabi-nabi Baal dan yang 1 lagi untuk Nabi Elia, dengan tantangan adalah masing-masing lembu jantan itu diolah untuk dijadikan sebagai korban bakaran. Tetapi dengan syarat jangan menaruh api pada korban itu, melainkan nanti api yang dari Tuhanlah yang akan membakar korban itu. Kemudian kita akan baca dalam ayatnya yang ke-24 firman Tuhan berkata, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Kemudian seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Dan apa yang terjadi? Sebab secara logika mustahil satu orang bisa memenangkan terhadap 450 orang. Tetapi ingat, bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, kemudian mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta menaruh harapan hanya kepada Tuhan, maka firman Tuhan akan berkata, melihat setiap tantangan, ujian, persoalan seberat apapun, akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pergumulan, persoalan seberat apapun, selalu akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Hal-hal ini pun dialami oleh Elia seorang diri, sehingga Alkitab berkata Elia pun menang dari 450 orang nabi-nabi Baal. Sebab hanya korban Elia yang dibakar habis oleh api dari Tuhan, sedangkan korban bakaran dari 450 nabi-nabi Baal ini, Baal mereka tidak menjawab. Dan dalam cerita firman Tuhan ini, kalau kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-40, apa yang terjadi? Dengan kegagalan nabi-nabi Baal menunjukkan bahwa Allah mereka itu Allah yang berkuasa pada zaman itu, Allah yang hidup. Tapi ternyata ayat 40 dengan kekalahan mereka, mereka pun ditangkap dan tidak ada yang luput dari tangkapan seluruh rakyat. Dan Elia pun membawa mereka ke sungai dan menyembelih mereka di sana. Dengan cerita firman Tuhan ini, mari kita akan ambil yang menjadi pesan Tuhan buat saya dan buat saudara, bahwa dalam situasi keadaan apapun dan situasi sesulit apapun,
Jika saya dan saudara diperhadapkan seorang diri dan harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jangan takut dan jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Puji Tuhan, dengan cerita ini, oleh doa dan syukur Nabi Elia, ia pun menang dari 450 nabi-nabi Baal ini. Dan oleh doa dan syukur Nabi Daniel, Nabi Daniel pun saat ia dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tidak dimangsa dan tidak dicabik-cabik oleh singa. Oleh doa dan syukur dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena mempertahankan nama Tuhan Allah mereka, percaya mereka kepada Tuhan, mereka pun bertiga dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Tetapi puji Tuhan, di dalam dapur api mereka tidak dihanguskan dan tidak terbakar. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.